Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya. Semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Kembali lagi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya ya. Apa yang saya bagikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Ya, saya dulu juga pernah terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ya. Alhamdulillah ya teman-teman, saya bisa sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Semangat ya. Saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi ya teman-teman ya. Saya di sini murni berbagi pengalaman pribadi saya. Langsung saja untuk menyingkat durasinya, dimulai lagi dari pertanyaannya akunnya siapa ini ya. Tadi nyampe mana? Nyampe sini. Sebentar. Zukri, Mas pernah mengalami tulang punggung bawah sakit dan dada kanan sakit? Pernah? Ya, nggak apa-apa. Itu dampak saja ya teman-teman, karena kita aktivitasnya kan terbatas gitu ya. Ya jadi kadang merasakan tulang punggung sini ya, di bagian bawah itu kadang sakit, nyeri-nyeri gitu ya. Itu kalau kita sering jalan kaki, ya insya Allah nanti juga bisa membaik lagi. Air minum putihnya yang cukup, air bening ya teman-teman ya. Terus dada kanan terasa sakit. Nah, di sini ya dada kanannya. Jadi terasa sakit, mungkin nyeri yang dimaksud ya. Nggak apa-apa. Itu biasanya efek gas lambung. Ketika teman-teman sudah diperiksakan ke dokter, ya sudah memeriksakan diri ke dokter, diperiksa, teman-teman diagnosanya ini asam lambung Mas, atau ini asam lambung Bu. Ya memang dampak dari asam lambung itu seperti itu ya. Kecuali kalau ditemukan sakit lain, didiagnosa sakit lain, ikutin arahan dari dokter ya teman-teman ya. Tapi jangan takut. Saya dulu juga sama seperti itu, banyak yang mengalami seperti ini. Efek gas di lambung ya, kalau udah naik ini bikin nyeri-nyeri gitu ya di sini ya. Nah, itu hindari ya makanan-makanan yang memicu asam lambung. Ya teman-teman ya. Lanjut lagi dari akunnya Bandi Matohai. Alhamdulillah lambung sudah membaik, tapi sensasi yang lain masih sering hadir. Yakin kita bisa sembuh. Amin. Nah, ini senang saya ya teman-teman. Amin ya. Jadi memang ketika kita merasa lambung itu sudah membaik tapi masih ada sensasi yang lain, nggak apa-apa, jangan takut. Ya memang pada saat proses pemulihan, bahkan kita sudah merasa membaik nih, enak lambungnya, jarang muncul sensasi, tapi masih ada sensasi yang lain, contoh sering pusing, kecapean, ngos-ngosan, kadang masih suka ngap, itu nggak apa-apa, nanti sering berjalannya waktu itu akan hilang ya. Jadi jangan takut ya teman-teman ya. Teman-teman muncul sensasi seperti itu, oh ya udah biasa muncul seperti itu untuk gangguan asam lambung. Jadi tanamkan di pikiran kita bahwa ini dampak dari asam lambung memang seperti ini. Teman-teman nggak usah berpikir macam-macam ya. Yang penting 3P jalankan secara konsisten ya. Semangat. Siapa ini? Namanya agak susah ini ya. Ntar dulu. El Seimeri ya. Sudah sembuh, pola makan tetap dijaga, jogging tiap hari, tidur cukup, tiba-tiba keliengan, itulah GERD cuma karena telat makan. Jadi memang sekalipun sudah membaik, 3P harus ketat ya teman-teman ya. Jadi ini mungkin menceritakan pengalaman pribadinya, sudah merasa sembuh, enak gitu ya. Kalau kita itu kecapean ya, muncul keliengan, ya itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Namanya awal-awal sembuh gitu ya. Itu juga seperti itu kadang muncul, itu nggak apa-apa. Yang penting jangan takut saja gitu. Wah, ini keliengan muncul lagi, ya udah istirahat saja, rileks saja, santai, dibikin kita itu serileks mungkin ya. Dialihkan dengan aktivitas lain, insya Allah nanti juga itu ngilang lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat ya, 3P tetap jalankan ya, walaupun nggak seketat di masa penyembuhan, tapi ya sebisa mungkin dijalankan ya teman-teman ya. Karena saya sendiri pun tetap sekarang ini masih menjaga supaya tidak kambuh ya. Kalaupun kambuh ya harapannya kambuhnya itu ya jangan seperti dulu awal-awal gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman semangat ya. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh kok ya, saya yakin itu ya. Dari akunnya siapa lagi? Aceng Mulyana. Mas Sultan, nafas kok sesak dan tenggorokan mengganjal, dada sakit, udah berapa hari, solusinya gimana Mas? Minum air hangat ya,
makanannya makanan yang jangan memicu asam lambung dulu ya. Istirahat yang cukup, posisi tidurnya ya usahakan bantalnya agak tinggi. Terus ini penting, setelah makan jangan langsung tidur ya teman-teman ya. Jadi nanti itu ini apa namanya asam lambung itu nggak reflux gitu ya. Jadi kalau kita habis makan itu ya usahakan jangan langsung tidur gitu. Kalau dibawa tidur dalam kondisi kita itu kenyang itu ada apa asam lambung ini bisa reflux itu balik ke atas gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini ya. Sebentar ya teman-teman ya, karena saya harus scroll satu persatu. Mika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Hongkong hadir. Saya sudah 3 bulanan dan di masa penyembuhan, tapi sensasi masih suka nyolek. Keliengan mata buram, keseimbangannya juga masih kadang terasa. Jadi kayak kurang kuat kaki badan juga, Mas. Sultan begitu juga enggak pas masa penyembuhan? Iya, jangan kaget. Nggak apa-apa teman-teman ya. Badan masih terasa ringan, kaki terasa masih kurang kuat pijakannya, nggak apa-apa. Proses bertahap, jangan takut ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Mira Fadila. Oke, Mas kenapa ya udah 11 bulan membaik, sekarang kumat lagi udah 3 hari. Dada berat, kembung, sesak juga. Barusan panik juga. Apakah ini pemulihan atau gimana sih Mas? Tolong jawab. Ya, jadi begini ya teman-teman ya. Kalau sudah 11 bulan membaik, sekarang kumat lagi, tinggal diamati saja dari pola-polanya ya, pola makannya, pola hidupnya, pola pikirnya mungkin ya sudah mulai apa namanya mulai kurang ya teman-teman ya, mulai kurang dalam artian gini, kita baru membaik ya, awal-awal membaik, tapi kita sudah makanan kita tidak jaga lagi gitu ya, terus pola hidupnya kita sudah jarang olahraga lagi, atau mungkin kita itu mulai begadang lagi, tidur malamnya kurang cukup gitu ya teman-teman, itu bisa memicu juga, bisa jadi dari pemikiran kita yang mungkin sedang banyak beban, itu juga bisa memicu ya. Jadi diamati dari 3P itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa lagi ini? Evi Susilawati. Alhamdulillah saya sudah membaik, walaupun memang tidak terasa hilang, tapi alhamdulillah sudah banyak perubahan. Alhamdulillah, nggak apa-apa, percaya diri saja. Nanti juga hilangnya sensasi itu tanpa kita sadari ya teman-teman ya. 3P-nya tapi tetap dijalankan ya, walaupun sudah mulai mengurangi mungkin pengetatannya gitu ya, itu dikurangi apa namanya yang apa namanya begadangnya gitu, itu dikurangi. Terus yang apa namanya yang tadinya kita sudah enak nih, udah bisa mungkin kemana sudah takut, tapi jangan sampai kecapean ya. Jadi kurangi aktivitas yang berat-berat gitu ya teman-teman ya. Teman-teman nggak usah takut ya, intinya hal seperti ini itu ya sudah umum ya. Kita kan sudah membaik terus tidak merasa kalau itu fit gitu ya teman-teman ya, itu tinggal amati saja ya teman-teman, nggak usah bingung. Sebenarnya gangguan ini semakin kita itu bingung, semakin kita itu takut, semakin kita itu khawatir ya, itu malah sensasinya muncul lagi. Jadi kalau teman-teman merasa sudah sembuh tapi kayak belum plong sekali, ya tinggal kurangin saja aktivitas-aktivitas yang menurut teman-teman itu ya saya sudah bisa ini, tapi bisa saja teman-teman itu kecapean, jadi kurangi saja, kurangi dulu. Jadi bertahap sedikit demi sedikit ya teman-teman ya. Cara menyampaikannya gimana ya teman-teman, saya agak bingung juga. Jadi intinya begini aja deh ya, ini pengalaman saya. Jadi kalaupun kita sudah merasa membaik, kita sudah bisa apa namanya bekerja berat ya, lari jauh, mungkin sudah bisa apa namanya bepergian sendiri gitu, tapi ya jangan terlalu forsir, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Kurangi tahapannya, bertahap pokoknya, tahapan gitu, sedikit demi sedikit ya teman-teman ya. Semangat ya, ini kayaknya saya sudah ada mulai kesibukan lagi ini ya teman-teman ya. Jadi ini memang saya bikin videonya itu
nyela gitu ya teman-teman ya, walaupun saya sudah tidak di jam kerja, tapi tetap aja kalau ada kerjaan ya saya harus tangani gitu ya teman-teman ya. Insya Allah nanti dilanjut lagi ya teman-teman. Teman-teman tetap semangat, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cabai merahnya, ada TW-nya, ada. Hah? Itu apa? Melon. Oh, oh iya 10 kilo. Oke, taruh itu situ aja dulu. Oke teman-teman, sekian dulu ya teman-teman ya, nanti dilanjut lagi.